Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KP2 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan dari kebetulan Mas Kiki ini anggota kita juga nih, dia ada di RW 03. Orang lebihnya kita mau kenalan dulu nih. Gimana Mas kabarnya? Baji ji. Apa tuh? Alhamdulillah. Sehat. Oke Mas, coba Mas Kiki bisa perkenalkan di depan kamera. Iya. Jadi depan kamera nih ya? Iya. Di sini aja ya. Jangan depan kamera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya kepada CP2 TV yang udah mau ngundang. Mudah-mudahan gak kapok ke depannya gitu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya orang mungkin banyak kenal Kiki ya. Ya. Iya. Aslinya nama saya Rizky Novianto. Ya. Saya beralamat di RT 02 RW 03 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Itu. Terus saya lahir pada tanggal 11 November 1987 di Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang udah punya istri, jadi jangan goda-goda ya. anak tiga kan? Anaknya tiga. Oke Mas Kiki, selain Mas Kiki ini udah punya anak nih, kesibukannya apa sih Mas? Selain ngurusin keluarga nih? Alhamdulillah saat ini kesibukan saya bekerja layaknya seperti yang lain lah. Yeah. Saya kerja di salah satu perusahaan di daerah Labuhan Karya Citra Nusantara, Marunda, namanya. Di sana sebagai staf GA atau staf umum, ya. Jadi itu saat ini yang pokok, insya Allah. Tapi rezeki nggak dari situ. Dari situ. Ada aja yang lain. Ada sampingannya ya? Iya, bukan sampingan. Apa tuh? Itu bagian dari rezeki aja. Rezeki aja. Iya. Terus juga kegiatan lainnya saat ini, alhamdulillah diamanahkan, bukan alhamdulillah ya, justru ini sebuah amanah yang luar biasa ya. Yeah. Amanahnya itu salah satunya adalah diamanahkan sebagai ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, masjid kedua yang ada di RW 03. Oke Mas Kiki, kalau boleh tahu nih pendidikan Mas Kiki apa sih? Pendidikan saya ya, alhamdulillah saya setelah lulus SD pertama sebelumnya TK di TK Islamiyah Tarbiyah Islamiyah di Baitul Huda. Di mana tuh? Masjid Baitul Huda. Dulu namanya TK Tarbiyah Islamiyah awalnya. Terus SD-nya lanjut ke SDN 06 Pagi depan Kecamatan Cilincing. Ya. Lanjut ke SMP, lulus tahun 2002 di SMP Negeri 244. Mana lu 244 ada nggak di sini? Nggak makan debu nih. 244 dan lulus di SMA Negeri 52 tahun 2005. 52. Ya, SMA 52. Nah, sempat kosong tidak melanjutkan pekerjaan karena kondisi tertentu, ya kan, karena harus bekerja dulu. Akhirnya alhamdulillah bisa menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia Al-Utsmaniyah, PTDI. Orang bilangnya PTDI terkenalnya. Ya di daerah daerah Priok. Sebelah stasiun sama terminal. Di belakangnya Bank BNI, ya kan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Paling dan sisa-sisanya paling non formalnya ya alumninya Masjid Al-Mujahidin. TPQ Al-Mujahidin alumninya. Gitu kan. Dan tempat-tempat lain yang pernah ikut-ikut lah sedikit-sedikit seminar gitu. Oke, Mas. Alasan Mas ini mau jadi ketua DKM kenapa tuh Mas? Sebenarnya bukan mau ya, tapi meneruskan. Sebelumnya iya. Memang ada. Sebelumnya gitu ya? Saya sebagai wakil ketua DKM Masjid Al-Mujahidin. Tahun periode 2000. Ini sekarang 2022 sampai 2007. Ya 2027. Berhubung ketua yang saat ini selama setahun ini akhirnya mengundurkan diri dengan terbuka kepada forum, akhirnya kita sebagai wakil melanjutkan tugas beliau. Hasil rapat DKM bersama pada waktu itu seperti itu. Oke nih Mas Kiki, ada gak sih visi misi Mas Kiki ini sebagai ketua DKM? Visinya ya, kalau visinya ya itu tadi selain masjid itu makmur, tapi juga bisa memakmurkan jemaahnya. Karena sebagaimana
Nabi bilang ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang berguna ya kan buat orang lain. Gitu. Oke. Kalau misinya banyak. Kita bagaimana caranya masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, melayani beribadah secara baik, tapi juga bisa memberikan yang terbaik di luar daripada peribadatan seperti sosial, pendidikan dan lain sebagainya lah. Jadi bagaimana kita kembangkan semua berbasis masjid tapinya. Masjid ya Mas ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Mas, itu kan dulunya musola ya Mas ya. Kenapa bisa jadi masjid Mas? Dulu punya musola. Jadi kalau sejarah ya, jadi sih bicara sejarah ya. Musola ini awalnya dibangun tahun 1993 pada waktu itu. Belum lahir saya. Belum lahir ya? Belum lahir. Waduh. Berarti tuan masjid ya. Iya. Jadi pada waktu itu alhamdulillah terima kasih buat Ibu Haja Rosmiati. Sama dengan kayaknya sama Nurul Amal sama tuh ya kan yang mewakafkan tanahnya itu untuk memberikan musola. Awalnya pengen langsung dijadikan masjid pada waktu itu. Cuman karena berhubung pada waktu itu kita sudah ada masjid kita ya, masjid tercinta kita yang sudah lama, Masjid Miftahul Hasanah, dan sedangkan pada waktu itu kebutuhan masjid itu masih bisa di-cover oleh Miftahul Hasanah. Jadi seperti itu. Nah, tahun 93 akhirnya dibangunlah musola dengan berbentuk seperti masjid yang besar lumayan gitu kan. Ya mungkin satu-satunya musola terbesar yang ada di Cilincing pada waktu itu adalah Al Mujahidin, ya kan. Kadang orang kalau main ke Al Mujahidin, ini musola gitu kan, gitu kan. Ya padahal ini ya emang musola saya bilang ya kan. Gitu. Nah, kemarin kita coba-coba melihat kondisi tertentu ya di Miftahul Hasanah beberapa kali kita ini ya. Maksudnya kadang-kadang jamaah kita nggak semuanya ke situ, ya kan, mencar di RT 2 ya kan, dengan alasan tertentu lah kita nggak bisa sebutkan karena ada yang ke Al-Ikhlas, ya kan, kalau Jumatan, ada yang ke kecamatan, ya kan, macam-macam lah, nyebar lah salah satunya. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang karena kerja pada waktu itu juga paling dekat kantor gitu kan, ya. Tapi kalau libur baru tetap Miftahul Hasanah karena itu yang terdekat buat kita kan. Namun akhirnya jamaah nih mengusulkan gitu kan, ayolah kita pengen jadi masjid mandiri lah, ini musola supaya lebih meningkat lagi orang yang sudah mewakafkan sebagian hartanya ya kan untuk menambah lah ya kan pahalanya buat mereka semua ya kan. Akhirnya kita melihat data-data yang ada di wilayah, kita melihat dari kita nggak ujuk-ujuk langsung pengen jadi masjid, enggak ya kan, kita melihat dulu data orang Islam yang ada di RW 3 ini ada berapa sih, ya kan. Kita nggak melihat ya yang rajin, yang mau ini bodo amat gitu kan. Cuma kita melihat yang data orang Islam. Kita berharap semuanya orang Islam ini memakmurkan masjidnya. Yang dekat Miftahul Hasanah, makmurkan Miftahul Hasanah gitu kan. Nah, dari data ternyata kalau dihitung-hitung data, kalau semuanya masuk kemarin sholat Id aja udah nyampe sini nih. Saya lihat nih. Beda ya kan? Gitu kan. Alhamdulillah itu berarti makmur ya. Insya Allah jemaah kita banyak gitu kan dengan. Amin. Nah, akhirnya bagaimana nih kalau kita punya kesempatan, punya wadah yang kenapa nggak bisa kita tingkatkan? Akhirnya ya saya diskusi lah sama teman-teman di Dewan Masjid. Iya. Dari Dewan Masjid sudah ada respon positif, sudah bisa dengan akhirnya juga saya nggak langsung lah ujuk-ujuk langsung ngurus ke DMI, izin dulu sama Pak RW ya, ada prosedurnya ya, izin dulu sama Pak RW selaku yang punya wilayah kan gitu. Saya izin sama Pak RW juga sudah mengizinkan gitu kan, karena dasar tadi DMI kan, DMI sudah melihat juga kondisinya, beberapa orang DMI pernah datang ke situ untuk melihat gitu kan. Ya, Mas, ya? Iya, akhirnya ya udah ada orang DMI, ada orang MUI juga, akhirnya didukung mereka, kita izin sama Pak RW dan Pak RW alhamdulillah merespon itu dengan baik. Dan kita juga mungkin ada sedikit kekurangan emang, tapi sudah kita tutupi. Kita sowan ke beberapa tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah RW 03 setelah rame-rame pada waktu itu tuh ya kan, booming lah Masjid Al Mujahid, musola pengen jadi masjid gitu kan. Tapi setelah itu kita juga berusaha pendekatan secara
personal baik saya maupun ketua pada waktu itu Bapak Haji Abbas Wedi ya, ke beberapa tokoh yang ada di RW 03. Alhamdulillah mereka sudah merestui. Jadi proses musola jadi masjid itu sudah di bulan November tahun 2021. 2 tahun berjalan ya. Nah, cuman dari situ kita nggak langsung resmiin. Kita pendekatan dulu sama tokoh-tokoh, beberapa tokoh yang ada di wilayah RW 03. Kalau saya pribadi ditugaskan sama beliau datang ke beberapa tokoh, salah satunya Bapak Haji Ili, ya kan, Bapak Ustadz Solihin, ya kan, Bapak Hasan Mupir, Bapak Ustadz Hasan Mupir dan lainnya lah, yang mungkin saya nggak sebutin semuanya gitu kan. Tapi insya Allah mereka sudah merespon dengan baik. Saya juga minta sarannya juga, beberapa sarannya juga kita terima, alhamdulillah. Nah akhirnya diresmiin lah tuh Musola Al-Mujahidin jadi masjid pada bulan Maret 2022-nya. Ya, November jadi masjid, resminya bulan Maret. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu, yaitu sejarahnya. Sejarahnya Al-Mujahidin menjadi masjid. Iya. Jadi berdiri tahun 93, musola ya. Ya kan, musola 93, jadi masjidnya tahun 2021. Bulan November 2021. Iya. Sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, kita minum dulu nih dari Gerponet Cafe nih. Wah, insyaallah. Bismillah. Mantap nih Mas. Alhamdulillah. Dingin ini. Iya. Oke Mas. Ya. Organisasi apa aja sih yang ada di DKM nih? Organisasi atau kegiatan yang ada di DKM Al-Mujahidin tuh? Kalau saat ini kita kan emang belum banyak ya, karena kita rakernya nanti kalau nggak salah habis Idul Kurban ada itu bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli nanti kita baru mau raker. Tapi ada beberapa yang sudah berjalan kegiatan-kegiatan masjid ya, tapi bukan organisasi, tapi yang memang sudah berjalan. Yang pertama yang berjalan yang sudah lama dari zamannya musola sampai masjid itu namanya Sikuma. Sikuma artinya simpanan kurban Masjid Al-Mujahidin. Sikuma. Lalu yang kedua TPQ Al-Mujahidin. Pengajian. TPQ Al-Mujahidin itu anak-anak ya. Anak-anak. Itu alhamdulillah semenjak 2022 ini sekarang 2023 2021 itu sudah terdaftar di Kementerian Agama. Nah, gitu. Terus juga ada namanya tahsin. Apa tuh Mas? Kita belajar baca Quran untuk yang dewasa. Mudah-mudahan di situ kita mencetak kader-kader imam rawatib ke depannya. Buat RW 3 khususnya ya? Khususnya RW 3 gitu kan. Alhamdulillah makanya ada beberapa anak muda yang sudah tampil gitu kan, dalam arti bukan karena melihat ini anak muda harus kita tampilkan, bukan. Tapi melihat emang sudah kondisinya mampu, kita izinkan gitu. Tapi tetap yang utama kita mengurus DKM ya. Gitu. Tahsin, terus majelis talim ibu-ibu ada aktif. Alhamdulillah mereka juga senantiasa bahkan sampai mengurusi Jumat berkahnya tiap hari. Ya kan? Tiap Jumatnya ada gitu kan. Ada aja. Ya. Lalu kegiatan bansos, insya Allah. Bansos. Bansos yang insya Allah sudah bergulir sebulan sekali, insya Allah ya. Karena awalnya bansos itu dapat ilmu dari masjid tetangga. Iya. Alhamdulillah. Saya ditanyain tuh waktu itu, masjid santunan berapa kali? Katanya. Setahun sekali. Paling gocap ya katanya. Gitu dia bilang. Iya, mendingan gua 30.000 tiap bulan. Dia bilang gitu. 30.000 kali setahun udah berapa? 360.000. Iya, daripada gocap cuma setahun sekali. Tapi jangan macam caranya. Ya udah tadi bikin sedikit-sedikit aja. Yang penting berjalan hitungannya. Nah, alhamdulillah bansos kemarin juga udah diliput ya sama teman-teman CP2. Terima kasih ya teman-teman CP2. Itu jadi nanti kalau ada jamaah yang RW 03 pengen membantu Masjid Al-Mujahidin, ayo kita makmurkan jamaahnya. Ya, ini seperti itu. Oke, fasilitas apa aja nih yang disediakan DKM? Pertama masjidnya, udah ada, ya kan? Jadi kalau pertama, kalau nggak ada masjidnya bukan masjid namanya Mas, rumah. Jadi gedungnya udah ada kita. Iya, gedungnya untuk ibadah sholat udah ada, cukup ya. Ada. Kalau fasilitas yang lainnya ya tadi banyak lah, ada beberapa. Ada gak sih Mas dispenser Mas buat musafir gitu? Ada kena sarung? Ada, semua kita sediain. Iya, alhamdulillah.
Bahkan toilet juga kita buat terus. Buat terus. Ada. Beda tapi ya, cowok cewek ya. Cowok-cewek dipisah. Nah, nanti kalau nyampur jadinya gak enak kita, ya kan? Itu gak enak gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada mukena dispenser yang mau minum silakan bebas. Boleh bawa. Kalau airnya habis minta sama muajir. Iya. Iya. Kuncen dia. Seperti itu. Kalau mau tidur malam juga boleh. Yang penting diizinin sama muajir karena dia megang kunci dia. Gitu. Oh, iya. Iya, di standby 24 jam. Di masjid. Customer service. Iya. Oke Mas Kiki, pencapaian apa aja nih yang udah berjalan selama Mas Kiki sebagai ketua DKM? Alhamdulillah belum ada. Iya. Kenapa Mas? Baru 2 bulan. Ya kan? Iya. Maksudnya ada gak sih agenda ke depan gitu? Oh iya, makanya tadi saya bilang ke depannya yang tadi kan kalaupun dibilang pencapaian tadi bukan pencapaian lah karena itu berjalan. Iya kan? Karena saya sendiri juga baru sebelum Ramadan sebulan. Jadi bulan Maret kalau nggak salah itu Maret, April, Mei baru 3 bulan berarti kan? Iya. Makanya saya bilang tadi nanti kita ke depannya mau raker di bulan bulan Juli. Habis Idul Kurban. Karena mepet waktunya nih kan. Iya. Habis Idul Kurban rencana di pertengahan Juli kita mau raker. Ya. Jadi ke depannya itu beberapa banyak lah kita untuk memanfaatkan masjid ini supaya bukan hanya sebagai tempat ibadah ya, tapi bukan berarti di tempat yang buat jadi kegiatan lain, tapi paling tidak bukan hanya melayani sholat, ya kan, sholat gitu kan. Padahal fungsi masjid itu banyak gitu kan. Gitu, contohnya banyak. Mas, contohnya ya tadi buat sholat itu ya tadi mungkin kita bisa di lahan pendidikan ya. Pendidikan ya, itu. Nah, nanti kedepannya mungkin saya sudah ngomong lah, udah bicara sama teman-teman di TPQ khususnya di TPQ Al Mujahidin. Ayo kita sama-sama bisa nggak kita bikin nih namanya PAUDku kalau nggak TKQ Taman Kanak-Kanak Quran. Oke. Gitu ya kan, itu kedepannya mungkin rencananya itu. Tahapannya Mas ya. Ya terus juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan karena selama ini banyak lah masjid ya cuman ngadain PHBI cuma sekedar jiping. Iya, bener. Tapi kan bisa kita konsepnya kita rubah lah jadi pelatihan ya kan, atau misalkan kita ngadain beberapa seminar gitu kan yang membangun wilayah RW 03 khususnya kan gitu. Yang sifatnya mungkin nggak hanya agama konteksnya, bisa jadi sosial. Ya kan, sosial. Benar. Ya kan gitu. Atau lainnya lah kesehatan atau apanya yang lain yang bisa kita manfaatin lah. Gitu kan. Oke, Mas Kiki. Kendala apa sih selaku Mas Kiki ini sebagai ketua DKM? Kendala yang paling dasar itu adalah menyamakan visi dan misi. Iya. Itu. Ada gak sih Mas komplainan dari warga gitu? Kalau komplainan jarang lah, tapi masukan banyak. Belum terrealisasi lah ya. Karena belum tahu nih nanti. Saya baru 3 bulan kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya yang pertama kita bagaimana pengen menyamakan visi itu dulu. Iya. Ya kan, mungkin beberapa orang yang sudah pernah kerja bareng sebelumnya mungkin udah tahu, ya kan. Tapi mereka sebelum kita raker nih kemarin beberapa waktu yang lalu udah saya bagi nih beberapa gambaran-gambaran ke depannya yang mau saya kedepankan untuk masjid ini kan gitu kan. Mereka untuk membuat sebuah rancangan kerja mereka bidang masing-masing, tapi saya kasih gambaran dulu. Jadi ke depannya pengen apa udah tahu dia gitu kan. Udah gambar Mas ya. Iya. Oke, kita masuk di pertanyaan kritis nih Mas. Pertanyaan cepat ya. Iya, maunya cepat atau lambat nih? Cepet dong. Transparan atau tertutup? Untuk masukan transparan. Kenapa ya transparan? Kan? Ya kan kritik itu juga kadang membangun ya. Yang kita kan bukan manusia yang benar terus. Kadang-kadang manusia itu ada salahnya. Ada salahnya. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa egois lah gitu kan. Ya. Terus tertutup, ya. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita tutup. Dalam arti kan ibarat rahasianya dapur masa kita buka-buka gitu kan. Iya. Jadi nggak selamanya transparan Mas ya. Iya. Ada yang tertutup dikit-dikit gitu. Kita harus mana yang harus kita lakukan transparan. Khususnya untuk hal-hal tertentu kita transparan. Tapi ada juga mungkin beberapa hal strategi yang harus kita kedepankan untuk menjadi kemakmuran masjid. Ya bisa jadi itu tertutup ya kan, dalam arti tertutup ini bukan berarti kita menutup-nutupi masjid, kegiatan masjid bukan, tapi nggak semuanya yang harus kita terlakukan terbuka. Ya kan kalau ada masalah masa kita umbar-umbar gitu kan. Baik Mas juga kartu. Iyalah, jangan. Oke, relawan atau dibayar Mas? Saat ini relawan. Iya. Kenapa nggak mau dibayar Mas? Kan enak gitu. Iya, belum ada duitnya. Iya. Tapi kedepannya mungkin bisa jadi doain aja lah. Saya punya niat ya kan belajar dari teman-teman di luar sana. Ternyata masjid ini kenapa sih nggak
dijadikan tempat untuk memakmurkan juga. Benar. Ya kan? Banyak orang bingung nih, apalagi orang-orang fresh graduate. Terus orang baru lulus. Tahu nggak kenapa masjid banyak yang mundur? Kenapa? Apa maksudnya kegiatannya ya begitu stagnan? Karena diisi orang waktu-waktu sisa. Bukan warung lenggang. Sisa kerja, iya, sisa pemikiran, sisa tenaga, sisa biaya. Benar. Ya kan? Iya. Nah, saya pengen ke depannya emang benar-benar nih, bukan sisa-sisa. Tapi Dibuka, datang ya. dibuka, ya kan? Staf untuk di masjid. Syaratnya fresh graduate misalkan gitu kan. Pemikiran anak muda itu kan cerdas-cerdas ya kan. Kreatif gitu kan. Ya tapi tetap orang tua harus ada sebagai remnya. Nah, di belakang ya. Iya, tapi jangan banyak-banyak remnya. Nggak jalan-jalan. Benar. Oke. Mas Iki di kantor apa di lapangan, Mas? Kerja. Iya. Sekarang di kantor. Kenapa? Tapi bisa jadi juga di lapangan. Iya, kalau dibilang di lapangan mulu enggak. Iya, tapi yang pasti di kantor karena staf administrasi juga kan. Ya. Tapi kalau waktunya di lapangan ya ke lapangan bahkan untuk beberapa kali keluar kota juga. Banyak. Gitu kan. Iya. Ada jadwalnya, Mas ya. Ada juga. Oke. Bermotor atau bersepeda, Mas? Kalau lagi kerja ya bermotor. Iya. Bersepeda kan enak, Mas, sehat. Jalannya jelek. Tapi sekarang udah bagus, udah dibangun. Udah bangun ya? Udah dibangun cakep. Iya. Udah cakep. Tadinya mah wah, sedih kadang-kadang. Iya. Apa sedihnya? Rusak jalannya. Karena jalannya dol. Sekarang udah bagus nih akses Marunda, pemerintah mungkin udah khususnya KBN ya udah bagus lah ya. Dengan tapi kalau sepeda masih. Iya, kalau hari libur kita goes. Iya. Gitu. Oke, Mas Iki, datang sendiri atau diwakilin? Apa nih? Dalam kegiatan gitu. Kalau misalkan ada undangan ya, kalau bisa datang sendiri, ya kita datang sendiri, ya kan. Tapi kalau misalkan harus ada beberapa yang bisa nggak berhalangan ya tetap diwakilin. Gitu. Tapi jarang lah diwakilin. Dan datang sendiri ya, Mas, lebih enak ya. Iya. Oke, Mas Iki, harapan buat Mas Iki ini kedepannya gimana sih buat selaku ketua DKM nih, buat para pemuda atau jamaah-jamaah nih? Ya. Jadi berharap ya Masjid Al Mujahidin ini yang sempat saya menaungi saat ini bukan hanya sebagai masjid yang makmur ya dalam arti bagaimana juga masjid juga memakmurkan jamaahnya ya kan, karena banyak orang mungkin belum sempat ke masjid, belum ke masjid karena mungkin kita merasa pengurus ini adalah orang-orang eksklusif ya di masjid, padahal kita ini cuman pelayan. Iya, kita ini pelayan ini siapa? Masjid itu bukan punyanya DKM, ya kan? Masjid itu punyanya Allah gitu kan. Kita cuman melayani gitu kan. Oleh karena itu bagaimana kita melayani jemaah supaya nyaman untuk ke masjid, ya kan? Dari segi anak-anak, ya kan? Dari umur anak-anak muda, dewasa. Makanya saya kemarin saya pasang wifi itu masjid. Ada, Mas? Ada, ya kan? Itu. Supaya apa? Anak-anak muda ini apa ya? Nyaman gitu kan? Ya, mungkin gua main mulu di masjid ya kan, tapi nggak sholat kan lama-lama gak enak ya kan, gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya itu mau gitu kan, mau gitu kan. Terus kedepannya ya berharap bisa kegiatan-kegiatan itu memakmurkan jemaahnya lebih lah di bidang sosial tadi ya, karena saat ini banyak orang mungkin kalau orang yang sudah paham agama Allah nomor 1 segala-galanya. Tapi kalau orang yang belum kenal agama Allah nomor 7 kadang-kadang. Perut nomor 1 kadang-kadang. Bener, Mas. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi berharap dengan adanya masjid yang bisa memakmurkan ini bisa mengajak lebih banyak lagi jemaah yang mau ke masjid. Amin. Gitu. Nah, mudah-mudahan kalau buat jamaah yang ingin mau berbagi dengan saudara-saudara yang ada di RW 03 bisalah lewat ke Masjid Al Mujahidin. Secara langsung ke bidang sosial Mas Iswahyudi atau saya atau ke rekening yang ada di bawah ini nanti ya. Boleh. Nanti kita kasih nih nomor Al Mujahidin ya. Atas nama Masjid Al Mujahidin. Baik, cukup dari kita dulu nih, Mas ya. Obrolan kita nih mengenai Ketua DKM Al Mujahidin. Tepatnya di RW 03 RT 2 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Semoga kedepannya kita ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mas ya. Amin. Dan permudah segala urusannya. Oke, saya Bagus. Saya Rizky Novianto atau Mas Kiki. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.